Bisnis bukan soal besar atau kecil. Bisnis soal keseriusan. Memikirkan untung dalam setiap bisnis itu penting. Namun bisnis yang baik juga memikirkan dampaknya pada masyarakat dan lingkungan. Ada satu hal yang sering dilupakan pengusaha, yakni keikhlasan dalam berbisnis. Ikhlas berusaha, ikhlas berproses, dan ikhlas untuk terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Seperti JQ yang lahir karena rasa peduli terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang bangga dengan produk lokal, hari ini saya sudah bersama Ibu Ari, di mana Bu Ari ini bersama suaminya Pak Heri, ya, itu menjalankan sebuah bisnis yang luar biasa, di mana bisnis ini berbahan baku jahe, Bu ya? Ya. Jahe dan Serai. Nah, di mana outputnya adalah ini. Jadi bisa dilihat teman-teman, di sini ada produk serbuk, bisa bilang gitu, Bu ya. Dari bahan baku jahe dan serai. Jadi mungkin perkenalkan diri dulu nih, Bu. Ya. Oke, perkenalkan, nama saya Ari Lestari, dari Rumah Produksi Jaiku, di mana Rumah Produksi Jaiku ini mengolah minuman kesehatan berupa serbuk yang instan, yang langsung dapat kita nikmati, langsung kita dapat minum. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menggeprek-geprek atau merebus-rebus lagi, tinggal seduh, langsung kita dapat minum. Saya tuh sudah penasaran tuh sejak lama. Mungkin kita mulai dulu dari bahan baku. Yeah. Nah, sebenarnya kapan nih, Bu, Ibu tercetus ide buat bisnis JQ nih? Mungkin apa triggernya? Apa yang menjadi dorongan awal? Oh, kayaknya ini bisa nih. Atau sebelumnya sudah ada bisnis tapi mungkin belum berjalan, atau ini yang pertama? Apa tuh, Bu, yang pertama kali mendasari Ibu pengen, wah kayaknya ini bisa dijadiin bisnis nih itu? Oke. Jadi pertama kali itu kita tercetus ingin bisnis ini pada saat pandemi. Berarti tahun 2021. 2021 ya? Baru ya? Kira-kira bulan apa tuh, Bu? Sekitar bulan-bulan ini, Oktober, Novemberan itu. Akhir tahun juga ya? Akhir tahun. Gimana tuh, Bu? Jadi kan itu kan banyak, jahe merah itu banyak dicari orang. Yes. Jadi orang tuh juga nggak mau ribet. Kan dia terkendala di penyajiannya. Sehingga kita ada sebetulnya tidak sengaja ini, Bang, membuat bisnis ini. Kebetulan kan di sekolah ada membuat jahe, itu memang saya yang buat. Jadi ada saya buat, terus kemudian ada tamu datang, temen, saya bilang masuk dulu lah Pak, kita minum jahe gitu kan. Terus, Bu, saya pesan, Bu, 1 kilo katanya gitu kan. Ya, berarti itu Ibu hanya awalnya tuh bentuk seperti ini aja gitu ya? Terus saya buatlah, Bu, buatkan 1 kilo. Saya buatkan. Setelah itu 2 hari kemudian, Bu, 1 kilo lagi. Jadi saya bingung. 3 hari lagi, pokoknya minta terus. Tiga kali berturut-turut seperti itu, selang-selang 2 hari. Saya gini, Pak, kok terus-terus sih, Pak? Berarti kan 3 kilo. Masa udah habis gitu kan? Dalam 6 hari, dalam 3 kilo gitu kan. Jadi terus gitu. Inilah, Bu, kan banyak ini yang nyari. Saya kasih sama teman-teman, sama saudara-saudara yang membutuhkan. Ternyata banyak ini peluangnya untuk kita kembangkan. Mereknya tersendiri katanya gitu, buatlah merek sendiri, produksi sendiri gitu. Jadi awalnya itu, jadi Ibu Ari ini dia guru gitu ya di SMK Pertanian, di Lubuk Dalam. Ketika Ibu ada tamu dari mana nih, Bu? Tamu teman dari sekolah, gitu, sekolah lain. Datang terus nagih minta terus, berarti sama dia dijualinnya gitu? Iya, dijual. Karena ternyata banyak yang seneng gitu dengan jahe ini, karena pada saat itu kan memang ya jahe merah itu banyak yang membutuhkan. Betul, manfaatnya pun besar untuk kesehatan kan, Bu ya? Untuk khususnya untuk imun tubuh lah, daya tahan tubuh.
Jadi pada waktu itu seperti apa Ibu memulainya? Apakah Ibu berarti udah tahu ini ngancurkannya udah tahu Bu, udah bisa? Pakai blender waktu itu. Awalnya hanya pakai? Iya, pakai blender. Belum pakai mesin yang tadi? Belum. Ah, Terus jadi- kemudian dari blender, diperas, kemudian sarinya itu kita masak aja di wajan yang biasa. sampai kering? Ya, sampai Oke. kering. Itu awalnya? Awalnya. Kalau Kita bahan membuat- bakunya Ibu sama petani atau beli di pasar? nih? Kebetulan di petani ada, kemudian ada juga yang di pasar. Karena Petani lokal? ini, ya, kita Lubuk Dalam. Lubuk Dalam? Iya, Oh, gitu. memang sudah ada sejak dulu atau pas bisnis Ibu baru dia buat ini? Memang udah ada. Sejak Kebetulan dulu. kan si petaninya gini, Bu mau beli jahe nggak gitu? Oh boleh Pak, saya bilang. Oh, petaninya gitu. menawarkan? Iya. Kebetulan kan ditanam banyak kan. Gitu. Sama serai ini juga? Ya, kalau serai sekitar sini banyak, nanti bahkan ada yang langsung datang ke rumah ngantarkan. Jadi awalnya tuh berarti Ibu beli lah nih ya gitu Iya, ya? beli jahe. Bagaimana tuh Bu? Menemukan jadi jahe Q, kemasannya seperti ini. Seperti apa tuh perjalanannya tuh? Perjalanannya itu kita pertamanya kemasannya kemasan yang biasa. Oh, yang bening? Yang bening. Yes. Yang kemasan yang bening, kemudian terus datang seperti misalnya di RAPP binaan jadi kita dijadikan mitra bina UMKM juga. Itulah makanya dibantu dengan Kemasan kemasan awalnya. ini. Ya. Berarti mungkin kalau kita mau agak mundur sedikit, setelah Ibu tadi dapat masukan, terus Ibu buatlah. Tapi masih Iya. pakai manual tadi. Manual. Berapa tuh produksi awalnya kalau Ibu masih ingat berapa bungkus tuh? Manual itu biasanya kalau 1 kilo itu jadinya 5 bungkus. 1 kilo bahan baku nih, Iya, dapatnya 5 bungkus. Itu prosesnya berapa lama tuh? Kalau membuat 1 tuh? kilo berarti 1 jam. Oke. Awalnya berapa kilo Ibu memulai ini? Sekitar 2 kilo. 2 gitu. kilo? Yang beli? Yang beli, alhamdulillah ada langsung habis gitu. Karena pada saat itu memang lagi dibutuhkan. Kemana Ibu jual? Ke sekolah, online atau gimana tuh? Teman pesen-pesen aja gitu, bukan online enggak. Maksudnya, Bu saya buatin Bu gitu, pesan-pesan biasa aja. Oke, pas ada pesanan Ibu buatin, Iya. dia diambil gitu. Iya, Gitu awalnya. iya. Kapan Ibu, maksudnya RAPP mulai melirik tuh sejak kapan tuh kalau Ibu? Setelah mungkin udah berjalan antara 4 bulanan lah, 4 4 bulanan. Akhirnya pihak Bungkam, wah Bukam, Bungkam juga karena kita tahu membuat ini di Lubuk Dalam ini khususnya, jadi langsung oh sepertinya ini ada berprospek bagus sehingga kita dapat bantuan yang alat-alat itu Bang. yang di dalam tadi. Iya, itu alat-alat dari Semuanya dari Iya, Bukam. dari Bungkam. Berarti gratis gitu ya? Iya. Akhirnya Ibu produksinya sudah seperti Iya, itu. iya produksi seperti Yang itu. RAPP tadi seperti apa? Kalau RAPP itu bantuannya berupa kemasan dengan plang. Produk awalnya apa nih Bu? Kalau Ibu masih ingat? Pertama kali ini jahe aja. Gini doang. Ya jahe. Oke. Ya, kemudian terus ada saya mengikuti pelatihan herbalis. Hah? Kan ada untuk Di mana tuh Bu? online. 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 Jadi, Menarik ya. Jadi dia ada untuk misalnya produk untuk stamina. Stamina pria misalnya seperti yang jahe pinang. Jahe pinang. Cuman dia biasanya ada ditambahkan combine lagi macam-macam. Cuman kami fokus ini saja dulu. Terus kalau kunyit lawak ini kan khusus untuk lambung. Jadi herbal lambung kalau kunyit lawak. Kemudian kalau kunyit asam nih biasanya untuk perempuan, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk laki-laki bisa. Jadi biasanya kalau yang untuk perempuan tuh untuk yang meredakan nyeri haid, untuk keputihan, terus ataupun bisa juga untuk melangsingkan. Langsingkan. Gitu. Ibu masih ingat nggak dari 4 ini yang mana yang pertama dulu? Ini. Apakah langsung satu ini dulu kan? Ya, Berarti yang pertama itu jahe Q, jahe instan. jahe instan. Ini memang tok minuman jahe aja. Ini perlu kasih gula lagi. Enggak, Pokoknya masukin ke gelas berapa Ya. sendok? 1 sendok setengah. 1 sendok setengah makan, kasih air udah. Ya, udah. Masya Allah. Jadi ini sudah ada logo MUI sama PIRT-nya juga. Kemudian setelah itu Ibu, Baru ini. Jahe kenapa pinang. Ibu pengen nambah produk tuh waktu itu? Sepertinya ada banyak orang yang butuh dengan misalnya kan yang khususnya yang alami, tidak dengan obat-obatan. Sehingga kan saya ada belajar itu tadi. Nah, oh sepertinya iya ini bisa membantu masyarakat khususnya yang ingin sehat tapi tanpa obat gitu. Oke, sehat tapi tanpa obat.
gitu. Sehingga ibu kemudian melanjutkan dengan jahe pinang. Iya. Ini khasiatnya untuk ya pinang lah ya. Ya masuk dalam stamina, vitalitas ya. Jadi ini sangat bagus. Ini sama, tidak perlu kasih gula, Ya, langsung kasih air panas. ya. Kemudian lanjut ibu. Ini atau barengan ini atau habis itu ini? Kapan setelah jahe pinang apa lagi? Kunyit asam. Kunyit asam ini berasal begini, Bang. Ada temen, Wari buatkanlah saya kunyit asam. Saya mikir, gimana saya caranya buat kunyit asam? Karena saya waktu itu belum belajar ya kan. Gimana ya saya buat kunyit asam nih? Searching di Google, di YouTube. Tapi nggak nemu untuk cara buatnya. Dan cara buatnya itu berapa proporsinya, misalnya komposisinya, misalnya si kunyit harusnya berapa kilo, terus gulanya berapa, terus kunyit apanya itu, di sini kan ada juga terkandung yang kulit manis, harusnya berapa gitu. Waktu itu belum tahu, jadi saya cuman asal waktu itu karena disuruh temen itu, oh ya udahlah saya buatin aja, saya pikir jadi, gitu. Coba-coba aja gitu ya? Coba-coba. Ternyata gagal, Bang. Bukan jadi. Iya. Karena gagal. Udah gagal nih. Besok ditanya, Bu Ari. Karena dia untuk anaknya yang lama di pondok. Tapi kalau di pondok kan agak nggak mudah lah untuk mendapatkan, harus misalnya kalau itu kan basi. Kalau misalnya jamu-jamu biasa basi. Tapi kalau seperti ini kan tidak gitu. Kebetulan anaknya juga belum haid. Udah hampir 17 tahun waktu itu. Saya jadi bingung karena udah gagal. Kata suami, udah lama nggak usah dibuatin, udahlah kita kuning-kuning, jorok kan ya temannya, jangan kuning-kuning kan di mana-mana gitu kan. Betul. Jadi saya mikir, masa iya sih orang anak di pondok, kalau anakku kayak gitu gimana? Gitu kan? Berarti ini kan ada berlawanan sebetulnya dengan suami karena, tapi kita harus nurut gitu kan. Ya udah saya sementara nurut dulu. Tapi besok lagi ditanya lagi nih, Bang. Sama ibunya tadi? Sama ibu lagi. Udah belum, Bu Ari? Padahal saya udah bilang kalau gagal gitu kan. Tapi tetap aja. Akhirnya saya coba lagi lah. Saya coba, alhamdulillah berhasil. Ketemulah takaran itu dia. Ternyata dia nggak boleh banyak asam. Kalau udah asam dia nggak akan mengkristal. Iya. Saya baru tahunya setelah saya belajar. Makanya kalau itu ilmu itu memang harus kita pelajari, Bu ya. Jadi kalau apa ya namanya, bisnis itu kan perlu juga ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, itulah tadi gagal lah tadi ya. Nggak tahu jalan. Iya. Akhirnya jadi gitu ya. Iya. Alhamdulillah itu. Kalau kunyit lawak ini nggak terlalu susah ya? Nggak. Sebabnya apa nih kemarin jadi ngembangin ke sini? Karena banyak orang yang pesan lambung. Bu bisa nggak dibuatkan yang untuk lambung? Oh iya, insya Allah bisa, saya bilang gitu. Sebetulnya banyak lagi, Bang, belum saya kembangkan. Kayak untuk darah tinggi, untuk kolesterol, misalnya gitu kan. Iya. Wah, ini bisa jadi paket oleh-oleh. Dan akhirnya Ibu mengembangkan produk ke yang seperti ini. Jadi ini langsung langsung seduh. bisa diseduh. Kalau harganya berapa nih, Bu, kalau yang ini? 5.000. 5.000, kalau yang ini? 25.000. 25.000, sama? Iya, sama. Jadi kalau ini bisa untuk berapa gelas nih, Bu? Satu ini nih? 7-8 kali. 7-8 kali lah ya, gelas gitu. Nah, jadi Bu, kalau saya tadi lihat perjalanan Ibu, ya bisa dibilang ini buah tidak sengaja atau memang dari hati Ibu tuh sejak dulu memang ada pengen jadi pengusaha gitu. Terus seperti kayaknya apa? Buah tidak sengaja. Buah tidak sengaja ya. Terus gini, Bu, Ibu kan sudah pegawai, Bapak pegawai? Belum. Bapak artinya sudah punya pekerjaan lah gitu. Dan alhamdulillah ya cukup lah gitu kan ya. Kenapa Ibu menseriusin ini juga gitu? Itu artinya bahkan Ibu sanggup belajar lagi gitu kan. Itu kan repot gitu. Iya. Itu tadi, Bang, kita niatnya akan membantu orang tadi. Niatnya? Ya, membantu orang supaya kita bermanfaat juga dengan orang, membantu masyarakat sekitar khususnya yang ingin sehat tanpa obat tadi. Siap. Akhirnya itulah yang mendasari Ibu sehingga bisa sejauh ini gitu ya. Masya Allah, ya mulia sekali ini, Bu ya. Ya niatnya itu tadi, Bang. Pokoknya kalau bisnis ya kan memang nggak terlalu mengejar kesananya lah intinya. Tapi dengan ini kan banyak juga keberkahan gitu. Yang di ini kan. Apalagi bisa membuat orang sehat gitu kan. Dan
ya kebetulan sekarang memang sudah seperti ini orang gitu kan. Kalau boleh tahu berat nggak sih Bu ngejalanin ini? Pada waktu awal tuh atau mungkin Ibu pernah pengen, udahlah nggak usah dijalanin ngapain sih? Atau ya udah. Kadang-kadang seperti itu. Terpikir kadang-kadang. Tapi itu tadi karena niatnya kita ingin membantu orang, ya akhirnya kita ya udah bismillah gitu aja lagi. Apa tuh Bu momen beratnya biasanya tuh? Tak laku kah atau capek? Kalau kah? nggak laku sepertinya nggak. Cuman apa ya? Tadi capek mungkin. Capek. Karena kan kita memang fokus di sekolah kan sampai jam 4 ya gitu kan. Nah, sambil kerja Bu ya. Kemudian nanti ada yang pesanan datang lagi, pesanan mungkin kan kita lagi capek, tapi karena kita memang sudah tadi niatnya tadi bismillah tadi untuk membantu orang ya, akhirnya pun kita ringan, capeknya hilang. Masya Allah. Jadi ke depan apa nih Bu? Maksudnya apakah JIQ bakalan juga nanti ngebantuin petani-petani, mungkin ini akan diletak di rumah-rumah, JIQ terima gitu kan? Iya. Atau seperti apa tuh? Ada nggak pengen Ibu ke depan tuh? Ya pengennya gitu Bang, misalnya yang masyarakat sekitar lah untuk menanam jahe, ya kan? Nanti kita yang Beli gitu ya? membeli. Jadi kan kita juga masyarakat juga terbantu dengan pokoknya dia menanam, kita yang mengolah kembali. Dan ini bisa di halaman rumah kan? Iya, nggak perlu lahan. Ya kan di pot-pot gitu aja Iya, bisa tuh. di pot-pot bisa gitu. Tapi sekarang belum ya. Mudah-mudahan ke depan bisa Iya. seperti itu. Atau sudah ada mungkin 1-2 rumah? 1-2 rumah sepertinya ada lah ya kan. Tapi bukan di daerah di sini di dekat sana. Ada masjid yang Abdul Jalil. Iya, sebelah kanan. Dekat agak ke sana sedikit. Iya. Kalau rata-rata Bu, penjualan kita udah kemana aja nih Bu? Masih online aja sekitar Enggak, maksudnya Siak Sia atau udah keluar? Masih Siak. Masih Terus Siak. kemudian kalau online mungkin di Jakarta. Ya. Di kelas itu kan juga ada kadang-kadang ada pesan kadang juga ada. yang di Jakarta. Itu udah ada 2 kali pemesanan. Iya. Kemudian di Bogor, di Garut. Wah, udah kemana-mana nih Bu ya. Jadi apa nih Bu, mungkin yang Ibu bisa sampaikan buat anak-anak muda yang katakanlah ya berat untuk berbisnis, ngerasa rumit, tidak seperti Ibu gitu. Apa yang Ibu pengen sampaikan ke mereka nih gitu, supaya bisa ya seperti ini gitu, bahwa ya bisa, bisnis itu bisa gitu. Kalau pesan untuk anak muda, intinya jangan jangan takut untuk mencoba. Jadi semangat. Intinya sesuatu itu kalau sudah dicoba terasa mudah. Sesudah dicoba terasa mudah. Iya. Jadi jangan dikatakan dulu sulit gitu. Intinya kita coba dulu, kemudian kita semangat untuk berkarya. Gitu. Seperti itu. Dan dari JIQ kita tahu tadi pertama Ibu satu produk, kemudian terus berkembang. Jadi ada saset, mungkin nanti pengembangan petaninya dan seterusnya. Intinya nggak usah mulai dari yang berat banget dulu gitu kali Ibu ya. Yang mudah dulu. Dari yang kita bisa kali ya. Intinya satu lagi, kita mungkin hobinya di mana. Misalnya kalau anak-anak muda hobinya mungkin dia bukan kuliner misalnya untuk mungkin buat baju, jahit mungkin. Hobinya di situ bisa dijadikan jadi bisnis. Jadi ya artinya sukai dulu lah yang kita buat Bu ya. Kalau kita suka pasti kita akan nyaman. Dan seperti yang Ibu bilang tadi, ya ngebuatnya karena pengen ini berguna untuk orang gitu kan. Pasti produk kita tuh yang bermanfaat lah gitu Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu sudah ngobrol panjang sama kita. Saya yakin ini bakalan dapat banyak insight anak-anak muda yang nonton, khususnya siswa-siswi Ibu, mungkin siswa-siswi di tempat lain, anak-anak milenial. Yuk, ini Ibu guru kita udah kasih contoh, udah kasih bukti, dan kita bisa mulai. Nah, kalau kebetulan sekarang Bu, itu memang program presiden sampai program bupati kita itu support banget untuk produk lokal. Nah, jadi ini momentum kita untuk bertumbuh, karena kalau bukan hari ini kapan lagi? Ya. Kalau bukan teman-teman semua, siapa lagi? Ya, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.